لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفه فينا بجاه عندك اللهم شفه فينا بجاه عندك اللهم شفه فينا بجاه عندك amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dari lubuk hati yang terdalam, Syekhuna, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Syafi'i Yunus, juga Al-Habib Hamid Barakba, juga Al-Habib Ahmad bin Syihab, beserta Al-Habib Nizar dan habaib yang lain, dan juga yang kita hormati Al-Ustadz Muhammad Hasbi, pimpinan Pondok Al-Mustafa beserta santrinya, yang malam ini kita semua berkumpul, al-aslu wal far'u, berkumpul di tempat yang satu. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usianya, dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala usianya melebihi usia 100 tahun, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kita doakan juga semua para panitia, juga tadi ada Pak Lurah beserta jajarannya, pada masyarakat ini, siapapun yang berkecimpung di dalam malam hari ini terjadinya pelaksanaan Maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi usia antum, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kehidupannya, dibuka rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan hati yang bersih, diberikan hati yang bersih sebagaimana Allah Ta'ala bersihkan hati-hati orang-orang suci. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua berkumpul, laki-laki, wanita, anak mudanya, orang tuanya, orang biasa, orang alimnya, bersama-sama kita mengumandangkan nama manusia suci. Bersama-sama kita mendengung-dengungkan nama paduka kita. Bersama-sama kita mengucapkan tadi dari awal, kesemuanya isinya adalah hal-hal yang mengingatkan batin-batin umat kepada manusia yang paling kamil dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin bin Nasr Ad-Dimishqa, yang syair ini sering kita dengung-dengungkan di majlis, sering kita dengarkan para guru-guru kita mengumandangkan syair ini. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadah wa fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadah fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muahidah, kata beliau. Kita semua telah mendengar riwayat-riwayat ada satu manusia yang masuk di dalam nas Al-Quran menjadi penduduk yang langgeng di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Abu Lahab. Akan tetapi ketika berita Maulidu Rasulullah sampai di telinga Abu Lahab, yang saat itu Abu Lahab adalah beliau adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada budak Suwaibah datang kepada Abu Lahab bahwa malam ini telah lahir keponakanmu yang diberi nama Muhammad, maka Abu Lahab senang, gembira hatinya. Nah, gembiranya ini, kata para ulama, bukan karena Nabi Muhammad menjadi nabi, bukan karena Nabi Muhammad akan menjadi Rasul, bukan. Tapi gembira Abu Lahab, ayuhal ikhwan, dia gembira karena Muhammad adalah putra Abdullah, keponakan dia. Tapi karena rasa gembira ini dia merdekakan budak Suwaibah,
Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia karunia setiap hari Senin, walaupun dia masuk ke dalam neraka, jari jemarinya mengeluarkan air, saudara. Kenapa semacam ini bisa terjadi? Karena dia hormat dengan kelahiran Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terkenal dengan pesan-pesan maha guru saya, orang tua batin saya. Yang pesan ini saya terima dari Syekhuna Al-Habibul Barakah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Beliau menerima dari ayahandanya sekaligus orang tuanya juga guru tercintanya, Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau ditanya apa balasan orang-orang yang merayakan Maulidun Nabi Muhammad, apa balasan untuk orang-orang yang mengumpulkan orang sehingga terjadi kumpulan hati-hati yang mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa balasan orang-orang yang menghadiri peringatan Maulid? Beliau jawab, jazaohum husnul khitam, katanya. Balasan untuk orang-orang semacam tadi, kalau dia meninggal akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ketika nanti dokter sudah tidak bisa lagi menolong Anda, ketika anak istri Anda sudah menjerit, suamiku jangan kau pergi, jangan tinggalkan aku. Saat itu tidak ada yang bisa menolong saya, tidak ada yang bisa menolong Anda. Satu-satunya manusia yang bisa, yang pantas, yang betul-betul mampu menolong kita hanya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Imam An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala ketika Nabi Muhammad keluar melihat perkumpulan orang-orang, yaitu sahabat sedang berkumpul. Akhirnya Nabi bertanya, ma ajlasakum, kalian duduk sedang apa ini? Dijawab, ya Rasulullah, jalasna nad'allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidini wa manna alaina bika, katanya. Ya Rasulullah, kami berkumpul, kami duduk memuji Allah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berterima kasih kepada Allah yang telah mewujudkan Nabi Muhammad diberikan kepada kami. Jadi kalau ada yang hatinya masih ragu apakah maulid boleh, perbanyak bacaan Anda di dalam kitab-kitab ulama, khususnya kitab-kitab hadis. Ini hadis Imam Nasai di bab bagaimana cara seorang pemimpin bersumpah. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendengar alasan sahabat tadi, Nabi Muhammad bertanya, demi Allah kalian berkumpul dengan niat semacam tadi? Sahabat berkata, demi Allah ya Rasulullah, kami berkumpul memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih karena telah mewujudkan Nabi Muhammad untuk kami, katanya. Nabi Muhammad melanjutkan ucapannya, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa innama ana atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikata, katanya. Saya menyuruh kalian sumpah bukan karena saya tidak percaya dengan kalian, bukan, kata Nabi, tapi saya menyuruh kalian bersumpah karena tadi malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian beliau memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu sesungguhnya Allah gembira dengan perkumpulan yang dibuat oleh para sahabat tadi, dan Allah membanggakan perkumpulan tadi di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan malam ini kita masuk di kelompok itu. Kita masuk di kelompok orang-orang, umat-umat, hamba-hamba yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa panjang cerita masalah dalil, sebab biasa sudah saya bahas di majelis malam Jumat, tidak perlu saya ulangi. Ini kelompok yang senang maulid.
Nah, sekarang kita geser ke kelompok yang di dalam hatinya, di dalam kalutnya ada masalah tentang kalau melihat orang mengadakan maulid, ngomong hatinya, untuk apa ini orang? Kenapa harus diadakan semacam itu? Atau nauzubillah sampai membenci orang-orang yang gembira dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah lil Hafidz Ibnu Katsir, di situ ada cerita anna iblis ronna arba'a ronnati. Iblis itu pernah menjerit sejadi-jadinya 4 kali menjerit dia. Ronna ini kalau dicek di kamus rafa'a sautahu bil buka. Jadi nangis dan mengangkat suara sambil jerit. 4 kali dia pernah menangis itu. Yang pertama hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia, jerit dia. Yang kedua hina gitu, ketika amalnya dihancurkan Allah, dihapus Allah dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam hari ini yang ada kaitan dengan acara kita malam hari ini, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, dia menangis, dia tidak suka, dia benci ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika turun suratul Fatihah. Ada riwayat di kitab lain, dia juga menangis, menjerit ketika ada muslimat yang kalau baca Quran sampai pada ayat sajadah, sujud dia. Nangis itu iblis. Nangis jerit sejadi-jadinya. Lah maka siapapun Anda, siapapun orangnya yang membenci maulidu Rasulullah, tidak suka kalau ada orang senang kepada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman ketidaksukaan orang tadi bersumber dari makhluk pertama yang tidak suka dengan maulid adalah iblis laknatullah alaihi. Saudaraku, banyak riwayat-riwayat, apalagi bulan maulid. Arba'in macam-macam di Palembang ini. Mulai yang masyhur, mulai dari desa ke desa, mulai dari kota ke kota. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita semacam ini adalah salah satunya menghidupkan kembali kabel-kabel rohani yang mungkin sudah lama terputus, menghidupkan kembali hentakan-hentakan batin yang mungkin sudah hampir tidak pernah dirasakan lagi karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Mungkin pagi kita dunia, siang kita dunia, sore kita dunia, doa kita maaf-maaf dunia kadang. Bahkan na'udzubillah terkadang urusan akhirat dijadikan jalan untuk mendapatkan dunia. Itu saya dan Anda, kita semua yang hadir ini. Lah malam ini dikumpulkan, ini banyak habaib, banyak Zuriyatul Rasul. Ini juga ada Kiai Haji Ahmad Syafi'i Yunus yang lama sudah berdakwah. Masya Allah, beliau ini ahli barokah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena istiqomah beliau bimbing umat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan keberkahan beliau. Anak turun kita mendapatkan berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Anwarul Muhammadiyah, ikhtisar dari Al-Mawahib Al-Laduniyah, di situ beliau menyebutkan al-mahabbatu hiya qutul qulub wa ghida'ul arwah wa hiya al-hayatu allati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat. Kata beliau, cinta kepada Nabi itu makanan pokok bagi ruh. Orang kalau tambah cinta Nabi, ruhnya akan naik derajatnya. Makanan pokok bagi arwah, penyejuk pelupuk mata, katanya cinta kepada Nabi. Wahyal hayatu allati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat.
Yang siapa-siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya mencintai Nabi Muhammad, nikmatnya merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sama seperti orang-orang yang mati. Hakikatnya dia mayit yang berjalan di alam dunia. Maka malam ini cinta itu dibangkitkan lagi. Bukan hanya di majlis semacam ini, tapi di majlis yang lain juga Anda bangkitkan cinta kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nur, kata beliau, alladzi man faqadahu fahuwa fi bihari zulumat wa hiya ruhul iman wal a'mal wal ahwal wal maqamat. Dan cinta kepada Nabi adalah cahaya, katanya. Yang siapa-siapa yang tidak mengambil cahaya tadi, niscaya dia akan tenggelam di dalam lautan kegelapan. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya cerita satu riwayat, sebab di Indonesia ini hobi cerita, ya, dan memang perintah Quran itu ada masalah urusan semacam itu. Tapi yang baik itu cerita yang ada isnadnya. Saya dengar dari salah satu guru saya, Syekhuna Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus. Beliau mendengar dari Habibul Imam Al-Alim Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ada di kota Madinah satu orang terkenal ahli ibadah, banyak ibadahnya. Tapi ketika ini orang meninggal, setelah dimakamkan, ada satu orang soleh, wa'adun waliyan min awliyaillah. Ini mungkin wali min awliyaillah. Dia ketika melewati makam orang yang terkenal ahli ibadah tadi, dan dia dibuka hijab melihat apa yang dialami si ahli ibadah ini di alam kubur. Ternyata ketika dia lihat orang yang terkenal banyak ibadah meninggal tidak menghadap kiblat. Kaget dia. Kenapa? Sebab sampai riwayat di telinga beliau bahwa ini abidun, ahli ibadah. Akhirnya beliau datangi keluarganya, ditanya, apa amalan orang tuamu? Apa amalan ayahmu? Dijawab, ayah kami, bapak kami amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, katanya. 40 tahun tidak tinggal jamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, yang itu keutamaannya berkali-kali lipat. Tapi selama 40 tahun itu pula orang ini tidak pernah berziarah ke makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Katakan, wahai kekasihku Muhammad, kepada mereka yang ngaku cinta kepada aku Allah, ingin cintanya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tidak bisa ikut Nabi kalau tidak lewat guru. Tidak bisa. Maka cari guru-guru yang arif billah, yang arif bin Nabi Muhammad, yang kenal betul dengan Allah, yang kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tanpa mereka Anda tidak akan tahu man huwa Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada mereka para habaib, tidak ada mereka para kiai, tidak ada mereka para ustadz, maka niscaya kita tidak akan mengenal bahwa di alam dunia ini pernah ada satu manusia suci yang dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada nodanya, tidak ada dosanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali ulama-ulama di kota-kota kita, khususnya di kota Palembang ini. Ini satu riwayat untuk orang yang merasa kenapa harus bergila-gila dengan Nabi Muhammad. Orang mulai zaman dulu itu rata-rata gila dengan Nabi Muhammad. Malah zaman ini yang aneh itu. Orang dulu itu kalau sudah disebutkan Muhammadur Rasulullah tidak kuat dia, berlinang-linang air matanya. Kalau sudah mendengar azan sampai pada kalimat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pecinta hatinya akan ingat, oh, panggilan kepada Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW yang kita kenal saat ini dengan upacara azan. Nah, satu riwayat lagi di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Al-Huquq Al-Mustafa yang ditulis oleh Al-Allamah Qadhi Iyad dari Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Dahulu kala ada perempuan, ini perempuan deh, supaya wanita-wanita yang mendengar suara saya malam ini jangan beranggapan yang harus jatuh cinta kepada Nabi hanya laki-laki saja. Semuanya, kita semua harus mengambil bagian rindu kepada Nabi. Setiap satu dari kita harus merindukan Rasulullah, harus cinta kepada Nabi. Tidak peduli Anda wanita, Anda laki-laki, semuanya tetap harus cinta kepada Rasulullah SAW. Di riwayat itu, ketika pulang dari peperangan Uhud, ada sahabat yang berkata kepada perempuan tadi, "Wahai wanita, mati syahid suamimu pada perang Uhud. Saudara laki-lakimu meninggal syahid," katanya. "Anak laki-lakimu juga meninggal syahid." Satu keadaan, satu waktu, 3 kematian yang dialami. Dia ditinggal suami tercintanya, ditinggal anak laki-lakinya, ditinggal saudara laki-lakinya. Tapi Anda tahu yang diucapkan oleh wanita di zaman itu. Apa kata beliau? Qalat ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bertanya tentang mereka. Yang aku tanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh para sahabat, khairan huwa bihamdillah kama tuhibbin, katanya. Nabi Muhammad sehat walafiat, beliau dalam keadaan baik sebagaimana kalian senang kepadanya, katanya. Akhirnya wanita tadi berkata, "Arunihi hatta anzura ilaih." Tolong izinkan agar saya melihat wajah suci Rasulullah. Falamma ra'atu qalat, "Kullu musibah ba'daka jalal." Akhirnya wanita tadi berkata, ketika dia melihat wajah Nabi, dia katakan, "Ya Rasulullah, musibah apapun, musibah sebesar apapun, setelah saya memandang wajah suci paduka terasa ringan," katanya. Tidak mengalami sebagaimana kita kalau ditimpa berita kematian. Nah, ini yang dimaksud syair-syair yang sering kita utarakan. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyur ya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghalli anta min sabahus suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya
ya Mumajjad ya Imam ini Allah ya Nabi salam Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. Indah sekali syair tadi saudara. Man ro'a wajhaka yas'ad. Ingat deh, siapa-siapa yang pernah melihat wajah Rasulullah yas'ad, Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Dan ini bukan hanya Anda kira terjadi di masa ashabu Rasulullah. Jangan Anda kira semacam itu. Siapa-siapa yang memandang wajah Rasul meskipun di alam tidur tetap akan mendapatkan man ra'a wajhaka yas'ad. Kalau Habib Ali memberikan lafaz nuran faqa kulla nur. Ya Allah, Nabi Muhammad di atas cahaya. Saya satu ingat ini ada di masa Nabi, ini mah ikhtisar, saya ringkas saja riwayatnya, yang kaitan dengan orang yang berhasil melihat wajah Nabi itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, itu ada satu orang yuqal Fudalah. Satu orang niat bunuh Nabi dari belakang, bawa pisau, simpan dalam ini. Akhirnya ketika Nabi tawaf, dan Nabi, kita paham Nabi punya mukjizat melihat depan dan belakang itu sama. Akhirnya ketika ini orang dengan niat akan membunuh Rasulullah dari belakang, Nabi berhenti. Kemudian Nabi berbalik dan Nabi bertanya, "Ma tuhaddits bihi nafsak ya Fudalah?" Kamu, hatimu ini sedang niat apa wahai Fudalah? Dijawab, "Ana azkurullah." Saya tidak ada niat apapun kecuali ingat kepada Allah. Berdusta dia, berbohong. Sampai ditanya 1 kali, 2 kali, 3 kali tetap tidak menjawab. Fawatu ayadahu sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangan suci Nabi. Yang tangan ini, kata sahabat Anas bin Malik, wallahi katanya, mamasastu dibajat alyana min kaffi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh satu tangan yang lebih nikmat ketika disentuh, lebih lembut ketika disentuh, melebihi tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, tangan ini menyentuh dada Fudalah tadi. Saya tidak tahu apa yang dibaca Nabi. Kemudian ketika tangan Nabi Muhammad menyentuh dada Fudalah, beliau katakan, fawallahi katanya, fama rafa'aha wa ala wajhil ard ahabbu ilayya minhu katanya. Demi Allah, kata Fudalah tadi, tidaklah diangkat tangan Nabi Muhammad dari dada saya kecuali tidak ada manusia yang paling aku cintai di alam dunia ini melebihi cinta aku kepada Nabi Muhammad. Perhatikan itu riwayat, ini orang niat membunuh. Tapi dilihat oleh Nabi, matanya juga melihat mata Nabi, muncul yas'ad tadi. Mana ra'a wajhaka yas'adnya muncul. Berubah dari munafikin menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali riwayat-riwayat semacam ini. Bahkan Anda baca di kitab-kitab Alawiyin khususnya, di kitab-kitab Sufiyah, itu banyak cerita para ulama yang malamnya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik ibn Anas, Syekh Syafi'i, beliau katakan, ma bittu lailan illa ra'aitu Muhammad fil manami, katanya. Imam Malik, beliau katakan, tidaklah aku bermalam di waktu malam kecuali di alam mimpiku aku melihat wajah hadratur Rasul, katanya. Bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya, Anda, keluarga kita semua, orang-orang yang duduk malam ini diberikan izin untuk memandang wajah Rasulullah, memandang wajah Nabi Muhammad,
diberikan izin untuk melihat nuron faqa kulla nur bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di syair itu juga ada lafaz anta syamsun, anta badrun. Ini pernah ada debat antara ulama, apakah betul katanya Nabi Muhammad itu disifati seperti matahari, katanya lebih indah dari matahari, disifati dengan rembulan. Apakah mungkin Nabi Muhammad semacam ini? Jawabannya alfi bukan semacam itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih indah dari qamar, lebih indah dari asyams. Kenapa? Fakaifa yuqalu bi anna nur asy-syamsi mithlu nuri Muhammad. Wasyamsu khuliqat min nurihi, wasyamsu khuliqat min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda akan katakan matahari lebih indah dari Rasul? Bagaimana Anda katakan rembulan lebih indah dari Nabi Muhammad? Sedangkan rembulan, matahari, kesemuanya diciptakan terambil dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, 124.000 nabi, cahaya mereka 124.000 cahaya para wali, kesemuanya terambil dari nur pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuran faqa kulla nur. Dan Anda kalau bertanya nikmat mana? Surga dengan melihat wajah Rasul. Maka jawabannya tentu akan jutaan kali lipat nikmat memandang wajah Nabi Muhammad. Saya kasih satu dalil, satu riwayat. Ada kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat yang ditulis oleh Allamah Habibur Rasulillah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ ada riwayat, ada Sayyidi Abdul Aziz, ada datuk dari Muhaddisul Haramain Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini Sayyidi Abdul Aziz punya murid namanya Ahmad Ibnul Mubarak. Ini yang mengumpulkan majmu' kalam beliau yang diberi nama Al-Ibris. Di situ beliau Sayyid Ahmad ini pernah bertanya kepada gurunya, lima tazidul jannah bisolati ala Muhammad, katanya. Kenapa surga itu tambah luas, tambah nikmat dengan banyak orang baca sholawat? Kenapa bukan sebab dengan tahlil atau tahmid atau takbir? Kenapa dengan sholawat surga bertambah luas? Dijawab oleh beliau, li'annal jannata asluha min nurin Nabi Muhammad. Kata beliau, karena surga tercipta dari nur suci Maulana Muhammad. Surga. Maka kalau kita faham riwayat ini dibandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak bisa. Kenapa? Surga itu qit'atun min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bagian kecil dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habibul Fani fi mahabbati Rasulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, fi jannatin masyaqani min wasfihah idhalika unil hibbi fiha khayyamah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang menyebabkan kami menginginkan surga bukan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, bukan bidadari yang ada di alam surga, tapi yang menyebabkan kami ingin masuk ke dalam surga sebab di dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat juga riwayat dari guru saya. Ini salah satu faedah maulid. Anda percaya boleh, Anda tentang tidak ada masalah. Tapi saya percaya. Jadi orang yang istiqomah maulid itu tidak akan wafat kecuali bermimpi Rasulullah. Saya dengar dari Syekhuna Al-Habib Abdurrahman Abdullah bin Faqih. Anda yakin? Boleh. Anda tentang tidak ada masalah. Tapi kami yakin semacam itu
Kenapa banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ahlul maulid insya Allah sebelum mereka wafat akan didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan maulid dimanapun Anda berada, sebarkan maulid. Sebab salah satu dahulu diceritakan juga itu di sirah itu ketika Nabi SAW lahir. Ini wa min ajaibi wa min mu'jizatihi SAW itu diantaranya ketika Nabi lahir itu ada namanya api Persia 1000 tahun tidak padam, disembah ini api. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad padam api itu. Ini ada isyarah di sini. Maksiat itu api loh. Siapa yang menginginkan di daerahnya hilang maksiat di satu daerah, mungkin terkena narkoba, mungkin terkenal dengan zinahnya, mungkin terkenal dengan judinya, hadirkan Nabi Muhammad di daerah itu, akan hilang api-api maksiat di tempat itu. Sebab kita jujur tidak bisa kita mengubah batin seseorang, tapi kita punya Rasulullah, kita punya Nabi Muhammad yang masih bisa kita tawasuli, yang masih kita minta doa kepada Allah agar beliau mendoakan kita semua. Dan Nabi Muhammad ini terkenal sayang sekali dengan kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada umat-umatnya, saudara. Bahkan diriwayatkan ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jalalainnya menyebutkan ketika turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad tidak meminta harta, saudara, tidak meminta jabatan, tidak. Tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad, izan wallahi inni la arda wa wahidun min ummati finnar, katanya. Ya Allah, satu-satunya permohonan saya tidak akan pernah ridho satu saja umat saya yang terbakar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita, punya saya dan punya Anda. Wa Muhammadun hadiyatullah ilaikum. Nabi Muhammad adalah hadiah dari Allah untuk kita semua. Loh, yang berdosa kita, yang zina kita, yang khamr kita, yang menipu kita, tapi yang terseduh-seduh kalau ada umat yang berdosa, yang sempit hatinya kalau ada umat yang durhaka kepada kedua orang tua, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum tu'radu alayya a'malukum famakana min hasanin hamidullah ilaih wa makana min sayyi'in istaghfartullah lakum, kata Nabi. Hidup saya manfaat untuk kalian, meninggal saya juga manfaat untuk kalian, dan amal-amal kalian diaturkan kepada saya, saudara. Amal kita ini, Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan sholat subuh, yang pertama tahu itu setelah Allah adalah Rasulullah. Nabi Muhammad terseduh-seduh di alam barzakh kalau ada umat malam sampai subuh maulidan tapi subuhnya tinggal. Hati-hati, jangan kencingi ajaran Rasulullah, jangan pelintir pembahasan para ulama. Sholat di atas semuanya, saudara. Kata Nabi, kalau saya dapati amalan kalian buruk, aku mohonkan ampun kepada Allah. Sebelum Anda astagfirullah, ya Allah ampun saya berzina, sebelum Anda semacam itu, Nabi sudah memohonkan ampun untuk kita. Apakah Anda tidak ingin membalas cinta semacam ini? Ketika Nabi mendapati amalan umat taat, dan mudah-mudahan malam ini kita dicatat kelompok orang-orang yang menyenangkan hati Rasulullah.
Mudah-mudahan malam ini kita pulang membawa ridho Rasulullah, membawa cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu cinta Nabi kepada kita. Bahkan ada lagi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, permaisuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, berikan ampunan untuk Sayyidatuna Aisyah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang terlihat, dan dosa yang tersimpan. Akhirnya ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar bahwa dia mendapatkan doa dari makhluk yang paling suci, beliau tersenyum, beliau terharu. Dan Nabi bertanya kepadanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau tersenyum, kau senang dengan doa saya? Dijawab, bagaimana saya tidak senang? Yang mendoakan adalah Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, wallahi innaha la du'ai fi kulli salatin li ummati, kata Nabi. Doa yang tadi kau dengar wahai Aisyah, itu adalah doa yang saya lantunkan setiap habis sholat untuk umat-umat saya, katanya. 5 kali loh Nabi mendoakan kita. Ini satu riwayat yang lain tidak terhitung. Setiap kali Nabi Muhammad ingat kita. Wa nasailukum wa man hadara majlis wa man sami'a hadzal kalam. Berapa kali Anda mengingat Rasulullah? Apakah pernah terbersit di malam-malam Anda ketika Anda masuk selesai menghadiri maulid? Ya Allah, malam ini apakah Nabi berkenan menghadiri mimpi saya? Apakah pernah cita-cita itu menetap di dalam batinmu? Apakah pernah engkau berharap, ya Allah, sebelum saya meninggal, tolong perlihatkan wajah Rasulullah. Dan ini harus dibangkitkan lagi. Sebab siapa-siapa yang bermimpi Rasulullah, insya Allah faqad ra'al haq, kata Nabi. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Ini hadis sahih. Orang yang berhasil melihat aku, kata Nabi, dalam mimpi, maka yang dilihat adalah asli saya. Dan insya Allah dia akan melihat aku. Banyak mufassir dalam hadis ini maksudnya sebelum wafat akan didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak akan panjang. Sebagai pengingat, di antara tanda cinta kita ini sebetulnya banyak, tapi saya ringkas saja. Yang pertama itu, orang kalau cinta Nabi ada tanda. Di antaranya ketika mendengar nama Nabi Muhammad berlinginangan air mata, minimal merinding dia, minimal sejuk hatinya. Ini yang pertama. Bahkan dikatakan adnal mahabbah lin Nabi, paling rendah cinta Nabi al-buka inda zikrihi, engkau meneteskan air mata ketika mengingat Rasulullah. Mana orang-orang yang air matanya tidak keluar lagi karena sudah terlalu banyak menangis karena rindu dengan nabinya. Mudah-mudahan segera dibangkitkan di daerah ini. Jadikan orang-orang daerah ini orang-orang yang cinta Nabi, yang belum dibuka hatinya untuk cinta kepada Rasulullah, agar kita selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iktsar minas salati wassalami alaihi. Kau perbanyak solawat dan salam kepada Nabi. Dan ini juga saya pesankan kepada semua yang hadir, khususnya orang yang sudah melebihi usia 40. Sebentar lagi Anda akan bertemu Allah. Anda akan bertemu Allah. Anda akan dihisab. Mau tidak mau mati kita ini akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Anda kira hidup ini makan, minum, kendaraan, perempuan punya anak mati selesai. Tidak, saudara. Ada hisab. Ada hisabus shalah kalau Anda masih meninggalkan sholat. Ada hisab benci anak cucu Nabi kalau Anda benci dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hisab benci ulama, ada hisab menipu orang, ada hisab durhaka kepada kedua orang tua. Kesemuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang cinta Nabi banyak baca sholawat. Ini supaya saya ingatkan,
nanti ijazah dari beliau-beliau ya, ini sekedar saya mengingatkan saja, baca sallallahu ala Muhammad, baca saja, itu sholawat paling ringkas itu ya, sallallahu ala Muhammad. Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir itu meriwayatkan orang yang baca sholawat kepada Nabi, man sholla alayya, kata Nabi, balaghatni sholatuhu. Siapa-siapa yang baca sholawat kepada aku, kata Nabi, maka sholawat dia sampai kepada saya. Wa shallaitu alaih, dan aku balas sholawat orang tadi. Wa kutibat lahu siwa dzalik asyru hasanatin, kata beliau. Orang yang baca sholawat, saya balas sholawatnya dan dicatat 10 kebaikan untuk orang tadi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan bahwasanya 1 sholawat Nabi. Ini kan saya sampaikan kalau kita sholawat 1, itu Nabi sholawat kepada kita. Lah ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal, itu beliau katakan 1 sholawat Rasulullah yang sampai kepada umatnya, keberkahannya akan sampai kepada dia, anaknya, dan cucu-cucunya. Ya Allah, rugi sekali lisan-lisan yang tidak basah dengan sholawat. Rugi sekali orang-orang yang bibirnya tidak diizinkan Allah untuk menyebut nama Muhammad. Maka kalau Anda ahli sholawat, yang akan mendapatkan keberkahan Anda, anak Anda, dan keturunan Anda 3 generasi, saudara. Ya, nah ini baca yang paling pendek. Nah juga ada faedah tambahan ini, mumpung saya ingat tadi saya pengen duduk ini, izin sama beliau, cuman kata Kiai berdiri lebih bagus, jadi saya ngarep barokah beliau, jadi saya berdiri. Biasanya saya baca kitab di majelis saya, ini sekedar yang saya riwayatkan saja, ibaratnya kurang lebih semacam ini, ada di Hujjatullah alal alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin ta'lim Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Di situ ada faedah. Itu Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mendengar dari gurunya Sayyidi Ali Al-Khawas, itu orang yang baca sholawat 1000 kali bitawajjuhi tamin, kata beliau, tapi dengan syarat baca 1000 kali sholawat dan hati Anda hadir. Ini yang sulit ini, 1000 kali sampai hatinya hadir, kemudian memohon hajatnya, maka tidak akan ditolak hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bawa pulang untuk ibu-ibu, bapak-bapak, baca sholawat 1000 kali, kemudian baru doa hajat apapun. Orang urusan rizki doa, meminta dengan pangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau. Kemudian ketika selesai sholawat, baca juga doa, Allahumma bihaqqi Muhammad. Saya ulangi, Allahumma bihaqqi Muhammad. Nah, jadi doa Allahumma bihaqqi Muhammad, baru sebutkan hajatnya. Kenapa? Kata beliau, fa inna lillahi malakat. Karena Allah itu punya satu malaikat, yuballighu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas satu malaikat ini menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, umatmu fulan dari desa fulan, putra dari fulan, dia doa kepada Allah dengan pangkat paduka. Dan Anda tahu, Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah menolak ketika diminta. Nabi Muhammad tidak pernah ngomong tidak. Kita ini kalau dipanggil kadang ngomong tidak. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong tidak. Ini riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Tidak pernah mengucapkan tidak ketika diminta. Maka malaikat tadi ngomong, ya Rasulullah, umatmu sedang memohon hajat dengan pangkat paduka, dengan nama paduka. Akhirnya Nabi mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa agar doa umat tadi dijabah. Dan Anda harus tahu, doa Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau sangat-sangat dermawan. Bahkan diriwayatkan ada Sofwan bin Umayyah, seorang orang yang benci dengan Nabi ini. Tapi ketika dia datang kepada Nabi Muhammad, dia katakan, saya minta sesuatu ya Muhammad. Akhirnya Nabi memberikan kambing 1 lembah antara 2 gunung, diberikan kepada Sofwan bin Umayyah tadi. Dermawan Nabi Muhammad, ngasihnya kambing 1 lembah. Itu enggak tahu berapa ribu itu. Jadi bukan sikok 10, 2, bukan ya. Ribuan kambing dikasihkan. Akhirnya ketika Sofwan bin Umayyah ini mendapatkan
kedermawanan Nabi, dia katakan kepada kaumnya, aslimu lianna Muhammad yu'ti, katanya, ata'an la yakhsha faqatan, katanya, au ma fi makna. Akhirnya beliau pulang membawa kambing tadi, ngomong sama umatnya itu, sama kaumnya, masuk Islam semuanya. Kenapa? Nabi Muhammad kalau bersedekah tidak takut miskin. Apalagi cuma satu umat saja yang berdoa, doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keberapa tadi? 2 ya. Masalah sholawat. Jadi perbanyak sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini tak kalah penting, wa hubbismihi, cinta dengan nama Nabi, cinta dengan nama Muhammad. Sebab nanti di hari kiamat di dalam hadis disebutkan akan ada 2 orang hamba yang bernama Ahmad dan Muhammad, diperintahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hamba ini ngomong, ya Allah, kami ini kenapa masuk surga padahal kami tidak punya amalan? Dijawab, fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Aku Allah bersumpah dengan zatku sendiri, kata Allah, tidak akan memasukkan orang yang bernama Ahmad dan yang bernama Muhammad. Tapi syarat ketentuan berlaku. Ya, inti nama Muhammad tidak sholat juga tetap ini. Ya, dihantam juga tetap. Oh, jangan dikira syaratnya tidak berlaku, tetap berlaku. Bahkan ada riwayat hadis lain, man wulidalahu maulud fasammahu tabarukan bihi kana wa mauluduhu fil jannah. Siapa orang yang punya anak kemudian dinamakan anak itu Muhammad, ngarep barokah Rasulullah, maka yang ngasih nama dan yang diberi nama akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga. Nah, maka ini tambahan dari kami. Ini barangkali lupa nih, tadi anak itu kayaknya lupa Ahmadnya atau Muhammad. Tapi tidak wajib ya. Kalau mau silakan, kalau tidak masalah. Ya, supaya sama-sama selamat. Nah ini, itu seperti itu. Yang ketiga, wa hubbi zaujatihi, cinta kepada istri Nabi. Ini juga tanda orang yang punya ta'alluq dan cinta kepada Nabi. Kemudian yang terakhir, wa hubbi ahli baitihi. Ingat ini nih, siapapun yang tersambung dengan saya, tolong jangan sampai Anda ikut dengan orang-orang yang ada di zaman ini yang membenci, yang mencaci, yang memfitnah anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarganya. Bahkan boleh, saya satu riwayat, ini hadis, saya lupa bahasa Arabnya tapi maknanya masih ingat. Di kitabnya Sayyidi Al-Alamah Imam Al-Qutub Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, itu ada satu riwayat, orang yang ingin Allah Ta'ala panjangkan usianya, maka hendaknya cinta dengan anak cucu Nabi. Tuh, kita punya contoh di sini Kiai. Beliau ini kita lihat hadir bersama para habaib. Ini dicontoh, ikuti ini. Ikuti beliau-beliau semacam ini. Ini ulama-ulama yang ala siratil mustaqim, insya Allah, yang semua yang hadir ini kelompok al-muhibbin, cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingin panjang usianya, diberkahi hidupnya, cinta kepada anak cucu Nabi. Dan siapa-siapa yang tidak mengambil mahabbah kepada anak cucu Nabi, maka butira umruhu, pendek umurnya nanti, kata Nabi. Dan Allah Ta'ala akan cabut keberkahan di dalam kehidupan dia. Wa warada alayya yaumal qiyamah muswaddan wajhuhu. Dan para pembenci Nabi nanti akan datang di hari kiamat, muka Anda akan hitam menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat, para pembenci anak cucu Rasulullah ada tanda untuk dia apa? Mukanya akan hitam. Bisyahadati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semacam itu. Ini saya nyampaikan ini bukan karena saya murid habaib, bukan karena itu. Tapi ini syariat ya akhi, ada hadisnya. Memang semacam ini. Bukan semata-mata saya murid habaib. Memang banyak guru saya habaib, tapi kiainya juga banyak guru-guru saya. Itu semacam itu. Nah, kemudian ada kitab lagi namanya Rosfatus Sodi min Bahri Fadail Bani Nabi yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Al-Hadrami. Di situ ada riwayat para salaf ini meriwayatkan bahwa annaman atlaqa lisanahu bisabbi dzurriyyah la yamutu ila murtadan anil Islam. Berarti kan itu. Orang-orang yang lisannya biasa kalau caci maki anak cucu Nabi,
Lisannya senang, merasa nikmat kalau sudah menggibah, mencaci maki, merusak kehormatan anak cucu Nabi. Apa ancamannya? La yamutu illa murtadan anil Islam. Kamu kalau tidak bertobat tidak akan wafat kecuali murtad. Waqad syuhida katsirun minal mubtali. Banyak sekali riwayat-riwayat dan disaksikan oleh para ulama, mereka yang mencaci maki anak cucu Nabi, yang tidak suka dengan anak cucu Nabi, yang benci dengan anak cucu Nabi, diberikan bala di alam dunia qabla al-akhirat, sebelum di akhirat. Kalau tidak cocok itu tidak masalah, tapi urusan cinta hormat itu harus ya. Kalau tidak cocok tidak masalah ya, apalagi zaman medsos ini, hati-hati mengetik gitu loh, Anda akan dihisap Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Nah, ini cinta kata Syekhul Imam Al-Habr. Jadi tanda-tanda orang yang punya ta'alluq adalah orang yang cinta kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dzunubuna maghfur. Dzunubuna maghfur. Hajatuna maqbul. Manarja ilal qabul. Manarja ilal qabul. Manarja ilal qabul. Alim jahilana ya Allah. Mudah-mudahan orang bodoh diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya kotor dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pemahaman kita agar kita tambah hari, tambah waktu, tambah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.